Selain kondisi lingkungan yang harus ideal untuk penanaman durian, tanah harus juga gembur. Nah, idealnya lingkungan adalah terdiri dari penyinaran yang cukup ya. Jadi kita harus memilih satu tempat yang penyiramannya cukup. Jika kiranya terdapat banyak pohon-pohon yang dapat mengurangi masuknya sinar matahari, kita harus bersihkan terlebih dahulu. Seperti ini, ketika ada pohon-pohon yang kiranya mengganggu penyinaran untuk tanaman kita, kita harus lakukan pembabatan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lakukan penggemburan tanahnya. Jadi cara tumbuh tanaman durian itu pada media tanah yang ideal, diantaranya memiliki pH yang ideal, karena tanaman masih muda itu masih bergantung ya. Kalau tanaman durian yang sudah tua itu sama sekali sudah tidak bergantung dengan pH, dia akan tahan dengan naik turunnya pH. Tapi kalau masih awal-awal masa tanam masih perlu kita upayakan. Nah, seperti ini salah satu tanda yang pH tanahnya tidak normal. Makanya dengan kita melakukan penggemburan, pengolahan, nanti pH akan berangsur-angsur menjadi pH yang ideal. Jadi membuat lubang itu jangan hanya pas dengan polybagnya ya, tapi harus lebar 40 cm atau setengah meter lah, agar nanti perkembangan akarnya lebih cepat. Dan nanti dalam proses pengurukannya jangan menggunakan tanah yang baru kita keluarkan ini. Ini pasti akan asam banget kalau tanah yang baru kita keluarkan. Nanti kita ambilkan tanah yang berada di atas. Capek teman-teman jadi petani. Ini lahan yang sudah lama kosong. Kita akan melakukan proses penanaman durian, dan sebagian sudah ada yang mulai tumbuh yang kita tanam sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Kita akan melakukan perbanyakan kembali. Nah, ini kalau sudah mulai ke dalam, ini sudah kita mulai ketemu tanah yang lumayan gembur. Lebar 40 cm sampai setengah meter, kedalaman juga sekitar 40 cm-an. Terlalu dalam juga tidak bagus. Nah, seperti ini teman-teman, sudah cukup ya. Kalau mungkin di tanah-tanah yang penyinarannya tidak cukup, itu harus ditunggu dulu setelah pelubangan beberapa hari agar terkena sinar matahari. Tapi karena kalau di sini saya penyinarannya sudah cukup, ada di tempat yang mendapat pencahayaan full sinar matahari, jadi ini langsung saya lakukan penanaman. Dan untuk pengurukannya kita ambil tanah yang
atas ya, yang kadar humusnya masih tinggi, jangan dari tanah galiannya. Aduh, capek banget teman-teman jadi petani seperti ini. Nah, cukup kita langsung lakukan penanaman. Ini jenisnya duri hitam teman-teman. Kalau mungkin bagi para petani durian yang lain ya, mungkin tidak dengan cara yang seperti saya ini, boleh dibantah karena tidak semua yang saya katakan itu benar. Ini hanya cara saya, dan dengan cara seperti ini tanaman-tanaman yang lain juga tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Dan pemupukannya pun saya lakukan penyusulan tidak langsung, karena khawatirnya nanti terjadi proses fermentasi ulang di dalam tanah sehingga akan mengakibatkan jamur. Kita ambilkan tanah yang atas, yang kadar humusnya masih tinggi kalau yang di atas, dan kegemburannya juga lebih bagus. Ini kita buang saja tanah yang kita ambil dari dalam tadi, karena itu asam banget ya. pH-nya terlalu rendah kalau tanah yang ada di dalam. Sedalam 40 cm itu sudah tidak ideal pH-nya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Untuk pemupukannya kita lakukan penyusulan setelah tanaman tidak stres. Jadi ibarat kita ngasih makan itu, kalau kondisi badan kita itu sudah tidak stres lagi, makan akan lebih enak dan mudah terserap. Oke teman-teman, inilah aktivitas saya, keseharian saya. Terima kasih, barangkali bermanfaat. Mohon